one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aida Muhammad, mahasiswa Prodi PAI STAI Nusantara Kota Banda Aceh. Kali ini saya akan membahas tentang Saddul Ad-Dariyat. Dalam kajian usul fiqh sering disebut sebagai dalil mukhtalif atau sebagai daripada dalil yang dapat dipergunakan untuk menganalisis atau mengistibatkan suatu hukum. Nah, jika kita lihat dari secara bahasa, Saddul Ad-Dariyat ini merupakan gabungan dari dua kata dalam bentuk mudhaf ilaih yang terdiri dari sadda dan ad-dariyah. Kata yang pertama berasal dari kata kerja, yaitu sadda yasuddu saddan, yang berarti kebalikan daripada membuka, yaitu menutup. Sedangkan ad-dariyat sendiri bermakna sarana, tujuan, wasilah, dan jalan. Jadi dapat dipahami bahwa Saddul Ad-Dariyat ini merupakan suatu cara dalam upaya pengambilan hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutupi jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, namun apabila dapat menimbulkan suatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau kemudaratan maka dilarang. Misalkan seseorang yang telah dibebankan kewajiban zakat hartanya, tetapi sebelum hul atau genap setahun ia menghibah harta tersebut kepada anaknya atau kerabatnya sehingga terhindar dari kewajiban membayar zakat tersebut, di mana hibah ini merupakan upaya memberi sesuatu kepada orang lain tanpa ada ikatan apapun. Dalam syariat Islam, maka suatu perbuatan yang baik yang mengandung unsur kemaslahatan, akan tetapi bila dengan tujuan tidak baik maka dilarang. Misalkan untuk menghindari kewajiban zakat tersebut, maka hukumnya dilarang. Landasan atau dasar hukum Saddul Ad-Dariyat yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Yang pertama itu Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengharuskan umat Islam untuk menjaga diri dari perbuatan yang dapat membawa kepada kerusakan atau dosa besar. Salah satunya dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang menyatakan bahwa meskipun ada manfaat dalam khamar dan perjudian, keduanya telah banyak datangkan kemudaratan daripada manfaatnya. Nah, jika dari hadis, dalam hadis Rasulullah SAW seringkali mengajarkan pentingnya menutup jalan yang dapat mengarah pada dosa atau kerusakan. Sehingga contohnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang dilarang oleh Allah maka janganlah kamu dekati, janganlah kamu mendekatinya." Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang, termasuk yang dapat membuka jalan menuju tindakan yang dilarang. Ini merupakan penerapan dari Saddul Ad-Dariyat. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' atau pendapat para ulama. Para ulama bersepakat bahwa Saddul Ad-Dariyat ini merupakan bagian penting dalam pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa dalam beberapa kasus hal-hal yang dapat secara eksplisit dilarang namun berpotensi menimbulkan kerusakan sehingga harus dihindari, karena prinsip utama dalam Islam adalah mencegah kerusakan dan menjaga kemaslahatan umat. Sekarang masuk kepada klasifikasinya. Ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan perbuatan. Yang berhubungan dengan perbuatan ini adalah seperti berpotensi yang menimbulkan bahaya. Misalkan adanya larangan untuk menjual alkohol. Dengan adanya larangan menjual alkohol ini dapat mencegah untuk membuka peluang untuk orang mengkonsumsinya. Yang jelas-jelas alkohol ini haram untuk dipakai. Dalam hal lain ada hubungannya dengan sebab akibat yang jelas antara tindakan yang dilakukan dengan pelanggaran yang bisa terjadi. Yang kedua adalah dalam bidang ekonomi. Saddul Ad-Dariyat dalam bidang ekonomi antara lain adalah seperti larangan riba. Praktik riba dianggap sebagai suatu yang harus dihindari karena meskipun secara teknis mungkin tidak dapat sebagai bentuk eksploitasi, namun dapat membuka jalan bagi ketidakadilan ekonomi, ketimpangan sosial, dan kerugian jangka panjang bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam mencegah praktik-praktik keuangan yang berpotensi menghasilkan riba, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam transaksi riba tersebut. Yang ketiga adalah
dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial ini merujuk pada konsep hukum yang berfokus pada tindakan preventif yang mencegah kerusakan atau bahaya lebih lanjut terhadap masyarakat. Dalam konteks sosial, ini dapat pencegahan terhadap perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan sosial. Misalkan tindakan yang menimbulkan kerusakan tantangan sosial, yaitu seperti perjudian, narkoba, atau perzinaan yang dianggap dapat merusak moralitas masyarakat. Nah, klasifikasi yang keempat adalah dalam bidang politik. Dalam bidang politik ini adalah seperti pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin atau penguasa yang dapat merugikan rakyat seperti korupsi, penindasan, atau kebijakan yang tidak adil. Yang kelima adalah dalam bidang agama. Dalam bidang agama ini juga Sa'du Ad-Dariyah sering diterapkan untuk mencegah praktik-praktik seperti bid'ah, yakni hal-hal yang diperkenalkan dalam agama yang tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan hadis. Bid'ah dapat dianggap sebagai pintu yang membuka jalan bagi penyelewengan dari ajaran Islam yang asli. Dengan demikian, setiap ajaran atau praktik yang tidak jelas sumbernya dan berpotensi menyesatkan umat akan dibatasi untuk mencegah kerusakan dalam agama. Yang keenam adalah dalam bidang kesehatan, seperti pencegahan terhadap penyakit yang menular. Seperti pada tahun 2019 terjadinya COVID-19, dan itu harus dicegah. Langkah-langkahnya itu adalah seperti karantina, pembatasan perjalanan, atau penyuluhan terhadap pembersih dan sanitasi adalah bagian dari usaha untuk menutup jalan yang dapat menyebabkan penularan penyakit tersebut. Sekarang kita akan lihat pendapat para ulama mengenai Sa'du Ad-Dariyah ini. Pendapat para ulama 4 mazhab pada Sa'du Ad-Dariyah ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama menerima sepenuhnya, yang kedua tidak menerima sepenuhnya, yang ketiga menolak sepenuhnya. Seperti Imam mazhab Maliki atau mazhab Hambali, mereka menerima sepenuhnya Sa'du Ad-Dariyah ini sebagai metode penetapan hukum. Para ulama dari kedua ini menggunakan firman Allah dalam surah Al-An'am sebagai alasannya. Dan mazhab Maliki dan Hambali ini menerima Sa'du Ad-Dariyah sebagai metode menetapkan hukum. Mereka berpendapat Sa'du Ad-Dariyah adalah menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat secara implisit tidak menerima Sa'du Ad-Dariyah ini sebagai dalil hukum dalam Islam. Namun dalam beberapa kasus beliau ada juga menetapkan hukum tersebut. Yang terakhir adalah Imam Abu Hanafi. Beliau juga menggunakan prinsip yang serupa dengan Sa'du Ad-Dariyah dalam penetapan hukum. Namun Imam Hanafi ini tidak jauh beda dengan Imam Syafi'i. Beliau juga mungkin tidak menerima Sa'du Ad-Dariyah sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum. Mereka berpendapat bahwa Sa'du Ad-Dariyah ini hanya dapat digunakan dalam beberapa kasus saja. Sedangkan kelompok ulama yang menolak Sa'du Ad-Dariyah ini sebagai dalil penetapan hukum berpendapat bahwa penetapan hukum halal dan haram harus didasarkan berdasar kepada dalil qat'i, tidak dengan dalil yang dhani. Dan Sa'du Ad-Dariyah ini juga merupakan pintu ijtihad yang ra'yu atau logika yang tercela. Itu bagi pendapat para ulama yang menolak total. Sekian penjelasan saya sedikit mengenai Sa'du Ad-Dariyah ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dengan penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.